Program percepatan dan perluasan digitalisasi berhasil meningkatkan penerimaan daerah yang akhirnya mendorong perekonomian nasional. Program ini dijalankan pemerintah daerah bekerja sama Satgas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dibentuk Bank Indonesia. Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah mempercepat perluasan digitalisasi. Dengan adanya program ini, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah meningkat hingga 42% pada semester 1 2022. Transaksi Pemda yang dielektronifikasi meliputi pajak yang mencapai 94%, retribusi 74,7%, belanja langsung 96%, dan belanja tidak langsung 96%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan program perluasan digitalisasi di daerah ini mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS yang sudah mencapai 30 juta pengguna per November 2022. Diperkirakan akan mencapai 45 juta pengguna pada tahun depan. Lebih lanjut, QRIS akan disambungkan secara multilateral dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Joni Plate tadi, dengan digitalisasi fiber optik dan satelit yang sudah bisa tersambungkan Nusantara secara digital, Bank Indonesia terus melakukan digitalisasi, dukungan bapak-bapak para gubernur wali kota dan melalui TP2DD, inilah hasilnya. Digitalisasi ekonomi keuangan itu di daerah itu semakin pesat. Indonesia termasuk salah satu yang tercepat dalam melakukan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Tepuk tangan sekali lagi bagi kawasan. Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki 2.700 pusat data dan server yang dikelola pemerintah dan tidak terhubung satu sama lain. Karena itu, Kominfo kini tengah membangun pusat data nasional, sehingga seluruh konsolidasi akan lebih mudah dan mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah menuju pemerintahan digital. Saya minta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan menggunakan pusat data yang ada di Kementerian Kominfo saat ini. Pusat data sementara. Itu sudah dibiayai oleh negara, sudah dibiayai oleh APBN. Tidak perlu kita gunakan double-double pembiayaannya. Inefisiensi besar-besaran, Pak. Puluhan triliun setiap tahun. Dan saat ini kami sudah melakukan groundbreaking, ya, peletakan batu pertama pembangunan pusat data nasional permanen pemerintah, government cloud, dengan kapasitas yang sangat besar, Tier 4 standar global, standar paling tinggi uninterrupted. Hingga saat ini sistem informasi P2DD Bank Indonesia sudah dimanfaatkan 543 pemerintah daerah. Sistem informasi ini terkait dengan kinerja kolaborasi, penyediaan domain, pemanfaatan pusat data, pemanfaatan surat elektronik pemerintah, dan penyediaan layanan. P2DD menargetkan 65% Pemda masuk kategori digital pada 2023. Tim Liputan, Media Group Network.